Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Salsabila Maharani. Saya lahir di Purwakarta pada tanggal 17 Desember 2009. Dan saat ini saya tinggal di Malang Wetan, RT 13 RW 10. Saya memiliki beberapa hobi yang cukup beragam. Di waktu luang, saya sangat suka dance karena menurut saya menari adalah cara yang menyenangkan untuk mengekspresikan diri dan melepas stres. Selain itu, saya juga suka membaca novel, terutama novel dengan cerita yang menarik dan penuh imajinasi. Saya juga sering menghabiskan waktu dengan menonton Korea drama atau drama Cina, atau yang biasa kita sebut dengan drakor dan racin. Dari hobi-hobi tersebut, saya belajar banyak hal, seperti konsistensi, kreativitas, dan juga kemampuan untuk fokus, yang ternyata sangat berguna dalam dunia teknologi. Saat ini, profesi saya adalah seorang pelajar, dan saya memiliki ketertarikan yang besar di bidang jaringan komputer dan networking. Dunia jaringan sangat menarik bagi saya karena di sanalah komunikasi data bisa terjadi. Sistem bisa saling terhubung dan teknologi bisa berjalan dengan optimal. Konten ini akan saya buat bertujuan untuk membantu pemula maupun yang memiliki dasar agar lebih memahami konsep jaringan komputer, khususnya yang berkaitan dengan networking dan Cisco. Materi yang akan saya sampaikan secara bertahap dari yang paling dasar hingga ke tingkat yang lebih lanjut agar mudah dipahami dan tidak membingungkan. Saya berharap melalui konten ini teman-teman bisa memahami konsep dasar jaringan, mengerti cara kerja perangkat jaringan, mampu mengkonfigurasi jaringan sederhana hingga menengah, dan memiliki bekal untuk dunia kerja dan sertifikasi jaringan. Daftar materi yang akan saya bahas yaitu sekarang saya akan menjelaskan secara singkat materi-materi yang akan saya bahas dalam konten ini. 1. Ada network fundamental. Pada materi ini, saya akan membahas dasar-dasar jaringan komputer seperti apa itu jaringan. Jenis-jenis jaringan ada LAN, WAN, MAN, dan PAN. Topologi jaringan, perangkat jaringan dasar. Materi ini sangat penting sebagai fondasi sebelum masuk ke materi selanjutnya. 2. Ada IP address dan subnetting. Di sini kita akan belajar tentang pengertian IP address, IP4 dan IP6, cache IP, dan subnetting. Subnetting sering dianggap sulit, tapi akan saya jelaskan dengan cara yang lebih sederhana dan bertahap. 3. Pengenalan dan basic Cisco. Pada materi ini, kita akan mulai masuk ke dunia Cisco, mulai dari pengenalan perangkat Cisco packet tracker, basic command pada router dan switch. Dan 4. Ada switch. Materi ini akan membahas tentang pengertian switch, cara kerja switch, konfigurasi dasar switch. Switch adalah perangkat penting dalam jaringan, terutama di jaringan lokal. 5. Ada VLAN dan tracking. Di sini kita akan belajar tentang pengertian apa itu VLAN, manfaat VLAN, dan tracking. VLAN digunakan untuk membagi jaringan secara logis agar lebih aman dan efisien. Keenam, ada menghubungkan antar VLAN atau inter-VLAN routing. Materi ini menjelaskan bagaimana VLAN yang berbeda bisa saling berkomunikasi menggunakan router atau layer 3 switch. Yang ketujuh, ada remote access.
Pada materi ini, kita akan membahas tentang pengertian remote access, cara mengakses perangkat jaringan dari jarak jauh, keamanan dalam remote access. Yang ke-8 ada VLAN Tracking Protocol atau VTP. VTP digunakan untuk mengelola VLAN secara terpusat. Kita akan membahas mode VTP, cara kerja VTP, kelebihan dan kekurangannya. 9 ada Post Security. Materi ini berfokus pada keamanan jaringan seperti mengamankan port switch, mencegah perangkat agar tidak dikenal masuk ke jaringan, perangkat yang tidak dikenal masuk ke jaringan. 10 ada Spanning the Protocol. Spanning the Protocol atau STP digunakan untuk mencegah loop pada jaringan, menjaga jaringan tetap stabil. Materi ini penting untuk jaringan yang banyak switch. Yang ke-11 ada Enter Channel. Enter Channel biasanya digunakan untuk menggabungkan beberapa link fisik menjadi satu link logis, meningkatkan bandwidth dan redundansi jaringan. Yang ke-12 ada Static Routing. Di sini kita akan membahas konsep routing, cara membuat routing statis, kelebihan dan kekurangan statis routing. Yang ke-13 ada Dynamic Routing A-Graph. Materi ini membahas konsep routing dinamis, cara kerja A-Graph, konfigurasi dasar E-Graph. Yang ke-14 ada Dynamic Routing OSPF. OSPF merupakan routing protokol yang banyak digunakan. Kita akan belajar tentang area OSPF, cara kerja OSPF, konfigurasi OSPF. Yang ke-15 ada Dynamic Routing BGP. BGP adalah routing protokol tingkat lanjut yang digunakan di internet. Materi ini akan membahas konsep dasar agar mudah dipahami. Yang ke-16 ada Access Protocol List atau ACL. Materi ACL ini yang digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan, meningkatkan keamanan, mengontrol akses data. Itulah perkenalan singkat tentang diri saya dan gambaran materi yang akan saya sampaikan dalam konten ini. Saya berharap konten ini bisa bermanfaat, mudah dipahami, dan membantu teman-teman yang ingin belajar dengan komputer dari dasar hingga lanjutan. Terima kasih sudah menonton video perkenalan ini. Jangan lupa terus belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya Devia Salsabila Maharani, pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.